Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Fakir dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini disandarkan oleh beliau pada surat Al-Baqarah ayat 273. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yasubuhum jahilun aghniya'u minal ta'afufi ta'rifuhum simahum la yas'aluna nasa ilhafa. Berikanlah, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Nah, ini patut yang perlu kita perhatikan, juga patut kita teladani. Dengan kemiskinannya dia mampu untuk menahan kemiskinannya. Karena itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa fakir dan kaya sesungguhnya ujian dia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bagaimana tersadarkan dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17 yang artinya, adapun apabila Rabb-Nya menguji lalu dimuliakannya dan berikannya kesenangan, maka dia berkata, Rabb kami telah memuliakan aku. Adapun apabila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Ibnu Taimiyah pada bagian lain juga mengatakan bahwa keutamaan bukan karena kekayaan dan kefakiran, tetapi takwa. Inna akramakum indul atqakum. Sungguh yang orang yang paling mulia insya Allah adalah orang-orang yang takwa. Pengarang Madarijus Salikin membagi derajat fakir ini menjadi 3. Yang pertama, kefakiran orang-orang zuhud, yaitu melepaskan tangan dari dunia isinya, entah berupa menahan hasrat maupun pencarian, menjadikan lisan tidak membicarakan dunia, entah berupa pujian maupun celaan, menyelamatkan diri dari dunia, entah dalam mencari maupun meninggalkan. Inilah kefakiran yang kemuliaannya dibicarakan. Yang kedua, kefakiran dan pengertian kembali ke ketetapan awal dengan melihat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian bisa membebaskan pandangan terhadap amal. Kembali ke ketetapan awal maksudnya melihat ketetapan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak semula, sejak kita dilahirkan dalam kandungan. Dan pada dasarnya hamba Allah tidak mempunyai apa-apa dari dirinya, amalnya, imannya, semuanya ada pada karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada tiap makhluk. Yang ketiga, kefakiran yang dimaksud mempersaksikan kesempurnaan kebutuhan yang mendesak, patuh kepada hukum, dan menghalangi diri untuk melihat hal-hal yang lain. Nah, pernyataan saya ini bahwa ini merupakan kefakiran tasawuf. Dapat dipahami bahwa tasawuf katanya lebih tinggi derajatnya dari kefakirannya. Karena derajat ini merupakan derajat yang paling tinggi, yang merupakan sebagian dari bukan tasawuf. Mengapa pentingnya kita memelihara kefakiran? Bukan dalam arti kita harus dalam keadaan kondisi miskin ya. Tetap kita berikhtiar, berusaha, tetapi ketika kita pada posisi kefakiran,
menunjukkan ijah harga diri. Kita berupaya untuk mencari dan tidak meminta-minta, yang menunjukkan bahwa derajat kita orang beriman senantiasa berada pada posisi menjaga. Karena ini semuanya ujian yang diberikan Allah kepada kelompok fakir ini di dunia. Dan boleh jadi dengan menerima keikhlasan, dengan ketawaduan, dengan ketakwaan, akan diberi fasilitas kelak kemudian di akhirat sesuai dengan kualitas keimanan dan pemahaman terhadap ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memahami kefakiran dan kita menerima, kemudian kita tidak berusaha untuk menjaga diri. Dan kalau kita berada dalam posisi yang ada, memperhatikan empati kepada orang-orang baik. Marilah kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.